Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin SSTMP, salah satu dosen dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, jurusan Pertanian, Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan tentang mata kuliah saya yang akan saya ampu, yaitu budidaya tanaman kelapa sawit dengan metode DIY, Delivery Interaction and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan menjelaskan deskripsi tentang mata kuliah budidaya tanaman kelapa sawit. Mata kuliah budidaya tanaman kelapa sawit merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi budidaya tanaman perkebunan. Mata kuliah budidaya tanaman kelapa sawit ini memiliki bobot 4 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah budidaya tanaman kelapa sawit bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa mengenai prinsip-prinsip ilmiah dan teknis dalam budidaya tanaman kelapa sawit. Pada mata kuliah ini membahas ruang lingkup materi budidaya tanaman perkebunan meliputi sejarah dan jenis kelapa sawit, syarat tumbuh kelapa sawit, fase-fase pertumbuhan kelapa sawit, teknis perbanyakan benih bersertifikat dan pembibitan kelapa sawit, teknis pembuatan lahan, serta pengolahan tanah pada pertanaman kelapa sawit, teknis penanaman dan pemeliharaan TBM dan TM, teknik pengendalian hama dan penyakit tanaman kelapa sawit, dan terakhir adalah sistem panen dan pasca panen. Adapun capaian pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan teknis budidaya tanaman kelapa sawit. CPMK pada pertemuan yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dan jenis kelapa sawit. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan syarat tumbuh kelapa sawit. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan fase-fase pertumbuhan kelapa sawit. Yang keempat, mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknis perbanyakan benih bersertifikat dan pembibitan kelapa sawit. Yang kelima, mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknis pembuatan lahan serta pengolahan tanah pada pertanaman kelapa sawit. Yang keenam, mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknis penanaman. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemeliharaan TBM dan TM. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menerapkan teknik pengendalian hama dan penyakit tanaman kelapa sawit. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan sistem panen dan pasca panen. Adapun referensi yang saya gunakan yaitu mulai dari buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan modul yang saya tulis bersama rekan sejawat terkait budidaya tanaman kelapa sawit. Pada sistem pembelajaran dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan sistem pembelajaran secara aktif dan kolaboratif yang melibatkan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran kolaboratif, interaktif, serta pemberian tugas atau studi kasus secara individu maupun kelompok. Jumlah total pertemuan pada mata kuliah ini sebanyak 16 kali pertemuan, terdiri dari 14 pertemuan tatap muka, 2 kali pertemuan ujian, yakni UTS dan UAS. Sistem penilaian dan evaluasi akhir diperoleh dari akumulasi tugas sebanyak 5%, kuis sebanyak 5%, praktikum sebanyak 40%, UTS sebanyak 25%, dan UAS sebanyak 25% dengan total 100%. Demikian seputar informasi terkait mata kuliah budidaya tanaman kelapa sawit pada program studi D3 Budidaya Tanaman Perkebunan jurusan Pertanian Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Berikut ini adalah cuplikan pembelajaran secara tatap muka yang saya lakukan di dalam kelas pada mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baik, Pak. Apa kabarnya adik-adik semua? Baik. Oke, tidak terasa di pertemuan kita yang sudah keempat, dan hari ini kita akan membahas terkait teknis perbanyakan benih bersertifikat khususnya tanaman kelapa sawit. Dan minggu kemarin kita juga sudah masuk pada materi fase pertumbuhan, dan kita juga sudah belajar terkait syarat tumbuh kelapa sawit, terus sejarah-sejarah kelapa sawit seperti apa. Nah, hari ini lebih banyak fokusnya lagi karena ini nanti akan banyak dipertanyakan ketika adik-adik semua magang industri khususnya di perusahaan kelapa sawit. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan mendapatkan tiga ilmu. Yang pertama, nanti adik-adik semua bisa membedakan apa itu benih asli dan benih palsu. Yang kedua, nanti apa-apa saja dari jenis kelapa sawit. Yang ketiga, nanti bagaimana cara menghasilkan benih bersertifikat. Jadi kalau adik-adik nanti setelah lulus ada yang mau berkecimpung di dunia industri atau dunia usaha, bisa menghasilkan benih bersertifikat. Apalagi kalau misalnya adik-adik semua memiliki orang tua sebagai petani kelapa sawit, nah itu tidak perlu lagi membeli biji kelapa sawit, bisa produksi secara mandiri. Nah,
kita masuk ke materi pertama. Kira-kira adik-adik ada yang sudah tahu apa itu benih? Benih? Biji. Benih itu? Biji. Biji. Kalau bibit apa? Bibit itu tanaman yang sudah tumbuh. Oke, kalau benih tadi, benih itu bisa dikatakan sebagai biji. Terus apa perbedaan benih dengan biji? Apakah biji itu bisa tumbuh? Apakah biji ini bisa jadi bibit? Bisa. Nah, jadi kalau benih, benih itu sama dengan katanya adik ini, bahwa benih itu adalah biji. Biji yang akan digunakan sebagai bahan tanam. Nah, ketika dia sudah tumbuh menjadi satu tanaman, nah itu bisa disebut sebagai bibit. Oke, paham? Nah, adik-adik sudah pernah lihat biji kelapa sawit? Sudah. Nah, gambarnya itu seperti ini kalau biji kelapa sawit. Nah, jadi kalau benih itu adalah bahan tanam, beda dengan bibit. Apakah semua tanaman itu harus dibibitkan? Tidak. Jadi tergantung dengan biji yang dihasilkan dari tanaman. Biasanya kalau yang dijadikan pembibitan itu adalah tanaman-tanaman yang biasanya memiliki dormansi. Dormansi itu kayak masa istirahat benih. Jadi dia harus dibibitkan, atau misalnya bijinya kecil. Contoh kayak misalnya pernah lihat biji cabai. Nah, biji cabai itu biasanya dilakukan pembibitan dulu, atau biji timun seperti itu. Tapi kalau yang biji-biji langsung kayak jagung, nah itu tidak dilakukan pembibitan, dia langsung ditanam. Paham? Oke. Nah, ini kita masuk ke benih asli dan benih palsu. Di sini siapa orang tuanya yang memiliki kelapa sawit? Sudah punya? Jadi, oke. Orang tuanya pernah cerita nggak? Kira-kira dulu itu belinya itu dari mana? Atau beli bibitnya dari mana? Ataukah ambil dari bibit dari tanaman kelapa sawit yang sudah ada? Jadi kalau dari gambar ini, kira-kira ini kan ada 3 gambar, sama-sama bertuliskan PPKS. Ini juga bertuliskan PPKS, dan ini yang tidak bertuliskan PPKS. Dari 3 gambar ini, yang mana yang benih asli, yang mana yang benih palsu? Kalau yang palsu yang sebelah sini, Pak. Yang ini? Tidak, Pak, yang sini. Ini? Ya. Oke. Karena bentuknya agak kotor, terus itu agak yang warnanya itu agak kuning gitu, Pak. Oh, warnanya agak kuning, Ya, lebih cerah. Iya. Lebih cerah dibandingkan dengan yang sebelah sini. Ya, Pak. Oke. Yang lain? Ini dari 3 gambar ini. Yang mana benih asli, mana benih palsu? Kira-kira dari 3 gambar ini yang mana yang paling mencolok perbedaannya? Yang tengah? Yang ini? Ya, karena dia tidak memiliki tanda-tanda biji asli. Tidak memiliki tok atau cap pada bijinya. Jadi dia bisa kemungkinan ini adalah benih palsu. Kalau yang ini, berarti yang asli adalah yang sebelah sini. Iya. Oke, coba kita lihat. Apakah betul? Ternyata betul. Jadi benih asli itu ada yang di sebelah kiri, benih yang palsu di sebelah kanan. Apa Pak yang membedakan benih asli dengan benih palsu? Kalau benih asli dan benih palsu, katanya Raihan, kalau benih asli itu dia memiliki tanda atau memiliki cap. Nah, terus capnya seperti apa? Dia itu biasanya kalau benih asli itu capnya itu tidak terlalu jelas. Jadi dia jelasnya itu ketika dia direndam di dalam air. Nah, tetapi kalau tidak direndam dalam air, dia itu berupa titik-titik. Seperti ini, PPKS ini tulisannya kayak titik-titik. Ketika direndam dalam air, baru tulisan PPKS-nya sangat jelas. Tapi kalau benih palsu, mau dia direndam, mau tidak direndam, itu tulisan PPKS-nya itu sangat jelas. PPKS-nya sangat jelas. Dan warnanya. Dan inilah yang banyak ditiru oleh produsen-produsen atau tengkulak-tengkulak yang mencoba untuk menghasilkan benih atau biji palsu. Nah, ini banyak beredar di masyarakat. Jadi hati-hati. Terus Pak, siapa yang menghasilkan benih asli? Nah, benih asli itu biasanya dihasilkan oleh produsen yang memiliki legalitas standing yang bagus. Jadi yang pertama, kalau kita di anggapan dari negeri itu ada yang namanya PPKS. Mungkin adik-adik sudah tidak terlalu asing dengan nama PPKS. Nah, ini adalah salah satu perusahaan yang menghasilkan benih bersertifikat atau benih asli. Yang kedua ada Sampurna Agro. Terus ada di sini juga kalau kita di Samarinda itu ada yang namanya Lonsum, PT Lonsum, London Sumatera. Nah, itu juga ada di Samarinda. Nah, itu adalah salah satu produsen yang memiliki legalitas untuk menghasilkan benih bersertifikat. Di luar daripada itu, bisa dikatakan bahwa benih yang dihasilkan adalah benih yang tidak bersertifikat atau benih palsu. Pak, apakah semua benih bersertifikat itu asli? Tidak. Karena sekarang itu banyak sertifikat yang diduplikasi atau yang ditiru. Jadi sertifikatnya diambil misalnya satu kemudian ditiru. Terus Pak, bagaimana mengetahui apakah dia asli atau palsu? Nah, kalau kita pesan di perusahaan, itu ada yang namanya DO. DO itu delivery order. Terus juga ada berita acara pembelian. Jadi itu kita bisa telusuri. Misal si Raihan beli 200 biji. Nah, itu kalau ditelusuri, kita scan barcode-nya itu bisa kedetek, oh ternyata Raihan misalnya beli di bulan Februari 200 biji di perusahaan PPKS.
Tapi Bapak kira sampai sini sudah paham dulu. Kita lanjut. Kita masuk ke jenis kelapa sawit. Mungkin di awal ada sedikit kita singgung jenis-jenis kelapa sawit. Mungkin bisa disebutkan apa saja jenis kelapa sawit. Yang pertama? Dura. Yang kedua? Tenera. Yang ketiga? Oke, bagus. Sepertinya berarti pertemuan yang pertama kita sudah ada pahami dan bisa kita ulas pada hari. Nah, jadi kalau di kelapa sawit ini kan biasa kita sebut dengan istilah apa ini? Brondolan, betul, brondolan. Jadi kalau brondol kelapa sawit, kalau kita belah secara melintang, itu ada bagian-bagiannya. Bagian luar kita sebut sebagai kulit. Betul, kulit buah. Yang kedua, yang ini, yang bagian warna orange, ini kita sebut sebagai daging. Kalau yang putih, ini kita sebut sebagai kernel. Yang coklat ini adalah cangkang. Nah, kira-kira pertanyaan Bapak, dari bagian brondol ini, yang mana yang biasa dijadikan sebagai CPO? Daging buah yang warna kuning. Oke, nah yang bagian warna orange ini atau yang kuning biasa dijadikan sebagai CPO. Kalau yang inti dijadikan apa biasanya? Nah, kalau yang warna putih ini biasanya dijadikan sebagai, kalau misalnya ya punya kosmetik. Nah, ini adalah bahan-bahan kosmetik. Yang paling mahal ini adalah intinya. Terus kalau cangkangnya apakah berguna, Pak? Berguna. Cangkang itu digunakan sebagai bahan bakar dalam pengoperasian kayak pabrik. Jadi dia tidak perlu lagi menggunakan kayu tapi menggunakan cangkang. Oke. Nah, seperti kata Ade tadi, jenis kelapa sawit itu ada 3, ada dura, ada tenera dan Bispera. Kira-kira dari 3 ini apa yang paling membedakan? Cangkang. Cangkang sama intinya atau kernelnya. Kalau dura, cangkangnya lebih tebal. Kalau dura ini cangkangnya lebih tebal. Kalau si dagingnya juga lebih tipis, tapi kernelnya lebih banyak. Kalau tenera, dia ini cangkangnya tipis, tapi daging buahnya banyak atau tebal. Kalau Bispera, dia itu sebenarnya ada cangkangnya tapi tipis, sangat tipis. Sehingga ada orang mengatakan bahwa Bispera itu tidak memiliki cangkang. Jadi dia tidak ada perbedaan, tidak ada lapisan antara daging buah dengan inti buah atau kernelnya. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan Bapak, dari 3 ini, yang mana yang direkomendasikan untuk ditanam di Indonesia? Tenera. Karena daging buahnya banyak, tapi cangkangnya tipis. Jadi kalau dura ini dia banyak diproduksi di wilayah India. Jadi di wilayah Asia bagian timur. Karena kalau dura ini dia itu cangkangnya tebal. Dampaknya apa? Bobotnya lebih berat. Nah, kalau si tenera dia cangkangnya tipis, tapi daging buahnya banyak. Nah, kalau di Indonesia diterapkan dura, di pabrik itu dia butuh 2 kali proses pemasakan. Nah, dampaknya itu bisa meningkatkan cost. Makanya di Indonesia itu tidak disarankan untuk memproduksi dura, disarankan untuk produksi tenera. Karena yang kita produksi juga adalah CPO. Jadi otomatis kita harus menghasilkan daging buah yang lebih banyak. Nah, ini apakah kalian tahu kalau tenera itu adalah hasil persilangan dari dura dengan Bispera? Tahu. Nah, jadi kalau di persilangan, dura ini bertindak sebagai tetua betina. Yang ini, dura, dia adalah tetua betina. Kalau yang Bispera adalah tetua jantan. Dan tenera ini adalah hasil persilangan F1. Nah, pertanyaannya, kalau kita misalnya sudah tanam tenera, terus ada brondol yang jatuh, kita jadikan bibit, apakah bisa? Bisa. Tapi apakah hasilnya sama dengan tenera? Belum tentu. Kenapa? Lihat dari sini. Nah, kalau dura dikawinkan dengan dura, hasilnya 100% dura. Dura dengan tenera hasilnya 50%, dura 50%. Dura dengan Bispera 100% tenera. Tenera dengan tenera hasilnya 25% dura, 50% tenera, 25% Bispera. Oke, jika melihat ini, jadi kalau persilangan, misalnya kode jantan itu seperti apa? Pada ke atas atau ke bawah? Lurus ke atas. Seperti ini ya. Oke, ini berarti si dura. Ini adalah ini jantan. Ini adalah jantan, ini berarti Bispera. Terus yang di sebelah sini, kalau betina dia bagaimana? Ke bawah. Seperti ini. Betul? Nah, F1-nya dia adalah si tenera. Jadi kalau di F2, ini tenera, dikawinkan lagi dengan tenera, itu kalian pernah ingat di pemulihan ada istilah 1:2 banding 1? Pernah?
Ini artinya apa? 25% itu adalah dura, 50% adalah teneran, 25% adalah biji. Jadi bisa kemungkinan kalau kalian tanam dura terus dijadikan bibit lagi, itu bisa kemungkinan berondolnya adalah teneran. Tetapi pertanyaannya, dalam satu tandan itu kan banyak berondol. Misal, dalam satu tandan ada 100 berondol atau 100 biji. Bagaimana cara kalian membedakan ini tenera, ini dura, ini bispera? Kan tidak bisa kan? Cara membedakannya pasti kalian harus membelah cangkangnya. Nah, kalau cangkangnya dibelah, otomatis dia sudah tidak bisa digunakan sebagai bahan tanam karena rusak. Nah, makanya itu tidak bisa dan tidak disarankan untuk menanam hasil tanaman atau biasa bisa disebut biasanya kentosan atau berondolan yang jatuh. Itu tidak disarankan untuk ditanam kembali. Karena bisa kemungkinan hasilnya bisa ke dura, bisa ke bispera. Terus bagaimana? Berarti kita harus menanam dari hasil produsen yang menghasilkan biji. Artinya kita harus beli. Terus Pak, kalau kita tidak beli apakah bisa? Bisa. Nah, itu yang akan Bapak ajarkan hari ini bagaimana cara menghasilkan benih bersertifikat. Nah, tahapan benih bersertifikat ada 5. Yang pertama kita lakukan yang namanya persilangan. Pollination, persilangan. Yang kedua terus ada pemanenan, jadi panen hasil dari persilangan. Yang ketiga nanti ada pengolahan benihnya, dan yang terakhir di sini ada penyimpanan, dan yang terakhir itu ada germinasi. Germinasi itu adalah perkecambahan dan packaging. Packaging itu mengemas benihnya biar siap untuk diterima oleh masyarakat. Kita masuk yang pertama, pollination atau persilangan. Nah, dalam persilangan, hal yang pertama kita lakukan adalah yang namanya pengambilan polen. Ada yang tahu polen? Polen itu adalah betul. Polen itu adalah yang di bunga jantan, yang biasa kita sebut sebagai serbuk sari. Jadi kalau kalian tahu kan di bunga kelapa sawit kan dia tergolong tanaman disius. Artinya dalam satu tanaman ada bunga jantan dan bunga betina. Nah, kalau yang bunga jantannya dia adalah serbuk sari, nah itu yang biasa kita sebut sebagai polen. Nah, polen ini yang akan dijadikan sebagai tetua jantan. Nah, tahapan pertama kita melakukan persiapan yang namanya alat penyungkupan. Jadi plastik sungkup. Ini biasa dibuat dari bahan polyester, harganya lumayan mahal. Kalau di kelapa sawit ini harganya kurang lebih 125 satu sungkup. Jadi kalau dikali 100 ya lumayan. Nah, ini proses kita akan melakukan pemilihan bunga jantan. Jadi otomatis karena kelapa sawit ini tanamannya tinggi, berarti kita harus naik ke atas, harus manjat. Jadi kalau kalian nanti mau menghasilkan benih bersertifikat, jadi kalian harus siap untuk manjat kelapa sawit. Nah, ini contoh kelapa sawit yang siap dijadikan sebagai tanaman jantan yang untuk diambil polennya. Jadi dia masih dalam fase, ada yang tahu ini fase apa? Seludah. Pernah dengar fase seludah? Fase seludah itu sebenarnya dia belum mekar. Jadi bunganya ini belum mekar secara sempurna, masih tertutup. Ada kalau di bunga jantan itu biasanya kayak ditutup warna coklat, kayak pelepah-pelepah. Nah, itu disebut sebagai fase seludah. Kenapa? Karena fase ini artinya si bunga ini belum mekar secara sempurna. Kalau dia sudah mekar, apalagi kalau bunga betina, artinya dia sudah bisa, kemungkinannya itu sudah diserbuki oleh tanaman lain. Jadi kita cari yang belum mekar. Makanya dilakukan penyungkupan. Ketika kita sudah dapat, nah baru kita lakukan penutupan dengan sungkup. Untuk apa penyungkupan? Untuk menghindari adanya penyerbukan atau serangga yang hinggap di tanaman bunga jantannya. Karena kan kita pengen menghasilkan benih hasil dari kita sendiri. Kalau kelapa sawit kan penyerbukannya ada 2. Ada yang menggunakan serangga, ada yang menggunakan angin. Makanya kalau di angin itu kelapa sawit sistemnya itu pakai jarak mata 5. Biar anginnya semuanya dapat. Kalau serangganya kan pakai Elaeidinius camernicus. Nah, itu kita hindari, makanya dilakukan penyungkupan. Nah, setelah disungkup, biasanya dia 2 minggu baru kita panen. Kita panen, habis itu kita ke bawah ke lab atau ruangan yang dingin, baru kita goyang. Kita goyang biar polennya jatuh di sungkup. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke dalam tabung polen namanya. Nah, itu biasanya kita gunakan hanya sedikit, 0,125 gram. Itu kan kecil sekali kan butirnya. Terus Pak, bagaimana biar dia tidak terbang atau semua? Nah, kita bawa bahan pembawa, biasanya pakai menggunakan kukur. Nah, ini proses perkawinannya. Jadi kalau proses perkawinannya kita juga butuh insektisida. Kenapa? Tadi biar tidak ada serangga yang ada pada tanaman bunga betina. Terus kita juga biasanya pakai formalin. Untuk apa? Dikhawatirkan si bunga betina ini sudah ada polen yang menyangkut. Jadi si polen ini kita matikan dengan formalin. Jadi sebelum kita kawinkan, kita semprot dulu dengan insektisida, habis itu kita semprot lagi dengan formalin. Nah, ini prosesnya. Jadi ini adalah bunga betina yang siap untuk dikawinkan atau bunga betina yang siap untuk dipolinasikan. Nah, ini bapak-bapaknya ini lagi melakukan penyemprotan
insektisida. Nah, caranya Pak bagaimana? Jadi tadi yang di sungkup yang tadi ada lubang itu poliesternya. Nah, itu dilakukan pelubangan. Makanya ada 2 selang. Selangnya tadi kan ditabung ada 2 kan? Ada yang satu untuk ditiup, satu yang dimasukkan ke dalam sungkup poliesternya. Caranya seperti ini. Nah, jadi ditiupnya seperti ini. Jadi ditiupnya merata. Ke atas, di kiri, atas, kanan sama bawah. Karena kan kalau di dalam tandan itu kan banyak kan? Makanya dia ditiup seperti ini. Adik-adik sudah pernah melihat hal seperti ini? Belum, masih baru kan? Nah, karena ini ilmunya mahal, makanya hanya produsen-produsen tertentu yang bisa menghasilkan benih bersertifikat. Nah, ini setelah disungkup, itu kita biarkan biasanya 20 hari. Kita cek apakah sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, itu kita buka sungkupnya. Kenapa? Biar cahaya matahari atau curahan itu bisa masuk. Kalau di bawah itu dikhawatirkan ada pollen dari tanaman tetangga atau serangga yang menyerbuki. Jadi artinya tidak 100% hasil persilangan dari kita, persilangan buatan. Tapi kalau biasanya 20 hari setelah itu, dia itu sudah tidak ada lagi proses polinasi atau persilangan. Nah, ini sudah berhasil, hasil kelapa sawit yang sudah berhasil. Nah, kemudian kalau kelapa sawit kan biasanya hasil dari persilangan itu kurang lebih 5 bulan baru siap tandanya untuk dipanen. Tandanya sudah dipanen, kemudian dimasukkan ke dalam karung, baru dilakukan pengangkutan. Pengangkutannya kemana? Biasanya ke pabrik. Nah, ini proses pengangkutannya. Jadi kalau cara pertama tandan yang sudah siap tadi itu kita hancurkan secara manual. Kenapa? Karena benihnya ini sangat berharga, biji sangat berharga. Satu biji ini yang hilang lumayan harganya kalau 7.000 kan. Makanya dihancurkan secara manual, baru dilakukan proses pemasakan. Nah, pemasakan. Untuk apa pemasakannya? Memisahkan daging buah dengan bijinya, cangkangnya. Jadi bisa terpisah. Kalau tidak dimasak kan daging buah kelapa sawit ini kan lumayan keras kan, lumayan alot, seratnya lebih banyak. Makanya dimasak dulu biar lebih mudah pengupasan biji dengan daging buah. Nah, ini adalah hasil pemisahan daging buah dengan biji. Nah, ini kemudian kita lakukan perendaman. Kira-kira kenapa dilakukan perendaman? Agar tumbuh. Kalian pernah nanam padi itu direndam dulu? Pernah? Gak tahu. Pernah? Kira-kira kenapa direndam? Biar berkecambah. Betul. Kalau proses berkecambahan itu yang pertama dia butuh air. Yang kedua, kita melakukan proses seleksi. Biji yang kalau direndam dia terangkat ke permukaan, artinya bijinya tidak berisi, tidak bernas atau popok istilahnya. Nah, itu tidak bisa digunakan sebagai bahan tanam, itu harus dibuang. Tapi kalau biji yang tenggelam, nah itu bisa digunakan sebagai bahan tanam. Nah, ini dilakukan perendaman, kita cek. Oh, ternyata misalnya kayak gini. Oh, ternyata ada biji yang terangkat. Oh, berarti kita harus buang. Nah, kemudian kita kering anginkan di suhu ruang. Baru kita lakukan proses seleksi. Ini seleksinya secara menggunakan alat, menggunakan ukuran. Jadi kalau ukuran biji kan beda-beda. Nah, ini ada lubangnya. Jadi dia sesuai dengan lubangnya. Ini seleksinya. Terus yang terakhir, di sini ada proses yang namanya uji kemurnian benih. Jadi kita lihat tuh, benihnya ada yang terkontaminasi penyakit kah, atau ada yang terbawa misalnya kayak rumput-rumput kah, atau biji-bijian, itu kita pisahkan. Kemudian kita juga lakukan proses penghitungan biji diuji kemurnian. Nah, ini setelah itu baru kita lakukan pembungkusan, disimpan di suhu ruang, di kulsurit. Nah, dibungkusnya seperti ini dan dibiarkan selama 40 hari. Baru dilakukan. Jadi pada saat proses perkecambahan kelapa sawit, itu biji yang tadi sudah siap disimpan, itu kita lakukan proses pemanasan. Jadi misal dalam ruangan ini, itu suhunya kita atur sedemikian rupa bagaimana suhunya bisa mencapai 39 sampai dengan 45 derajat Celcius. Jadi misalnya benih-benih tadi kita simpan dalam ruangan sini, kita biarkan selama 60 hari. Nah, setelah 60 hari, biasanya benih itu mulai berkecambah. Kalian tahu kalau yang berkecambah itu yang keluar duluan adalah apanya biasanya? Kalian pernah kecambah kacang hijau kan? Nah, apa yang keluar? Akar. Jadi kalau proses perkecambahan yang pertama keluar adalah akar. Setelah akar baru batang. Setelah batang baru daun. Nah, jadi proses perkecambahan ini yang kita inisiasi yang untuk muncul pertama adalah akar. Setelah akar muncul, baru, nah ini gambar biji yang sudah mengeluarkan akar. Nah, kalau akar yang sudah muncul baru kita masukkan dalam plastik. Artinya dia sudah siap untuk kita perjualbelikan. Ini sudah kemasan adalah proses terakhir. Nah, setelah dia berkecambah, dia kan biasanya munculnya kecil tuh. Biar dia akarnya ini lebih panjang, lebih cepat, kita simpan di ruangan gelap. Nah, ini prosesnya.
Nah ini produk terakhirnya. Jadi ini adalah salah satu produk dari PPKS yang sudah siap untuk dipasarkan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Pak, Ya. misalkan di dalam itu kan dia udah dibungkus Pak. Ya. Apakah masih bisa terjangkit penyakit jamur? Oke. Pertanyaannya bagus. Ketika dibungkus, apakah dia besar kemungkinan terserang jamur, penyakit, atau seperti serangan hama? Kemungkinannya besar. Kenapa? Karena kalau biasanya dibungkus, itu kan secara otomatis kondisinya bisa jadi lembab. Nah makanya di proses tadi, sebelum kita masukkan ke dalam plastik, itu kita masukkan lagi ke dalam air. Biasanya direndam menggunakan diten. Diten itu produknya, bahan aktifnya biasanya menggunakan fungisida. Jadi untuk menghindari yang namanya serangan jamur. Nah kalau kalian beli kecamba, ketika sampai di rumah itu harus segera dibuka, kemudian dipercik dengan air. Kenapa? Takutnya si benih ini kekurangan air. Apalagi proses pengiriman biasanya kalau dari Sumatera ke Kalimantan itu butuh waktu seminggu. Nah itu biasanya benihnya mengalami kering. Tapi jangan langsung direndam ke dalam air. Jadi kita percik-percik dengan air dulu, biar dia merangsang untuk pertumbuhan akarnya. Kalau dia langsung direndam, kaget biasanya. Dikhawatirkan si akar ini bisa jadi busuk. Paham? Nah, Pak, terus penyimpanannya seperti apa? Kalau menyimpan, kalau kalian beli, itu simpan di ruangan yang dingin, jangan yang panas. Misalnya bisa di kamar mandi atau ruang-ruangan ber-AC itu sangat bagus. Kalau dia terlalu panas, nah itu biasanya menyebabkan akarnya ini bisa jadi rusak. Ada yang bisa sampai putus. Ada yang berminat untuk melakukan proses menghasilkan benih bersertifikat di rumahnya? Tidak. Ribet ya? Tapi kalau ini kalian terapkan di orang tua kalian yang petani kelapa sawit ini sangat bagus, karena lumayan biji kelapa sawit ini harganya relatif lebih mahal, 1 biji relatif. Oke, sebelum Bapak tutup, mungkin Bapak review terakhir materi kita. Dari tadi kita sudah pertama membahas terkait benih asli, terus kita sudah mengetahui apa itu jenis kelapa sawit, dan yang terakhir kita sudah tahu bagaimana prosedur dalam menghasilkan benih bersertifikat. Oke, Bapak ada tugas satu. Kalian bisa mereview bagaimana proses pertambahan kelapa sawit dan dikumpulkan di pertemuan minggu depan selanjutnya. Dan kita ketemu lagi nanti di praktikum jam 2, praktikum untuk melihat jenis kelapa sawit dan menghasilkan benih bersertifikat. Demikian dari Bapak. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa diingat. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Demikian deskripsi video pembelajaran di ruang kelas yang telah saya lakukan pada mata kuliah budidaya tanaman kelapa sawit pada program studi budidaya tanaman perkebunan. Semoga memberikan gambaran mengenai pengajaran yang saya lakukan di kelas. Saya banyak ucapkan terima kasih kepada tim penilai dan panitia pelaksana Serdos Smart tahun 2025, kepada rekan sejawat dan adik-adik mahasiswa. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.